Saat ini, perguruan tinggi Islam di Indonesia, baik yang negeri maupun swasta, terus berkembang dengan berbagai program studi dan jurusan. Saat ini, perguruan tinggi Islam swasta se-Indonesia berjumlah 272 lembaga, sementara perguruan tinggi Islam negeri berjumlah 52. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ke channel DR Kusi MPD TV. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengadakan ujian tengah semester, maka kita lanjut ke perkuliahan seperti biasanya. Itu kita lihat presentasi tugas kuliah mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobati yang berada di urutan ke-5. Yuk kita simak presentasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Sri Indrapura, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2C. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian bab 11 mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang terdapat di dalam buku pengantar sejarah pendidikan Islam karangan Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono, Magister Pendidikan, dan Ibu Nila Asmita, Sarjana Ekonomi Islam, Magister Ekonomi Syariah. Data yang dirilis oleh Person Education 2014 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke-40 dalam posisi sistem pendidikan, dengan posisi nomor urut 1 diperoleh negara Finlandia. Lepasnya Belanda sebagai penjajah Indonesia, kemudian Indonesia dijajah kembali oleh Jepang, yang dengan keberadaannya membuat perubahan dalam masalah pendidikan. Pada masa jajahan Jepang, tidak begitu menghiraukan kepentingan agama. Namun yang terpenting bagi Jepang adalah memenangkan perang. Dan pada Perang Dunia Kedua, Jepang mulai terjepit dan menekan kekerasan pada rakyat Indonesia. Hal ini menjadikan ajaran pendidikan Islam mengalami kemerosotan dan kemunduran. Beberapa ibrah di balik kekejaman Jepang bisa dirasakan adalah bahasa nasional Indonesia menjadi hidup dan berkembang secara luas. Dengan begitu, lahirlah guru-guru kreatif dan berkembang sebagai tenaga pendidik. Merujuk pada periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang dibuat oleh Juhairini ada 7. Yang pertama, fase datangnya Islam ke Indonesia. Yang kedua, fase pengembangan melalui proses adaptasi. Yang ketiga, fase berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Yang keempat, fase kedatangan orang Barat zaman penjajahan Belanda. Yang kelima, fase penjajahan Jepang. Yang keenam, fase Indonesia merdeka. Yang ketujuh, fase pembangunan atau zaman Orde Baru. Fase pertama masuknya Islam pada abad ke-7 melalui pantai barat Pulau Sumatera oleh para pedagang dan mubalik dari Arab, tepatnya di daerah Baros. Adapun penyebaran Islam melalui perkawinan, jual beli, dan dakwah dengan materi ajaran yang utama adalah kalimat syahadat. Fase kedua memasuki tahap pengembangan dengan proses adaptasi. Pada masa ini, menurut Muhammad Yunus, pendidikan Islam digambarkan dengan adanya sanggar atau surau sebagai tempat sarana berdakwah. Pendidikan pada masa ini dibagi menjadi 2 tingkatan, yaitu tingkatan rendah dan tingkatan atas.
dengan metode pembelajaran halaqah. Fase ketiga, munculnya kerajaan Islam menjadikan pendidikan Islam menyebar secara luas karena dukungan penuh dari pemerintah kerajaan. Menurut Ibnu Battuta, sistem pendidikan Islam masa ini dibagi menjadi 4, yaitu materi pendidikan dan pengajaran agama syariat, madhab syafi'i, sistem pendidikan informal seperti majelis taklim dan halaqah, tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh utama, dan biaya pendidikan agama bersumber dari negara. Pendidikan Islam masuk ke wilayah Pulau Jawa pada abad ke-14 Masehi yang dibawa oleh Sultan Maulana Malik Ibrahim. Pada fase zaman penjajahan Belanda, banyak kendala dalam penyebaran pendidikan Islam, sehingga mengalami kemunduran luar biasa. Karena adanya Priesteranden, yaitu badan yang mengawasi kehidupan beragama, yang dibentuk oleh Belanda, memberikan aturan bahwa tidak semua guru atau kiai bisa memberikan pengajaran dan madrasah yang tidak memiliki izin. Fase penjajahan Jepang, terdapat perubahan dalam pendidikan Islam. Misalnya, pondok pesantren yang besar sering mendapat kunjungan dari Jepang. Sekolah negeri diberikan pendidikan budi pekerti dan memberikan izin pendirian sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim dan kawan-kawan. Fase Indonesia Merdeka ditandai dengan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Masa ini pendidikan Islam masih lemah, namun secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang terakhir, fase pembangunan adalah zaman Orde Baru. Kehidupan sosial, agama, dan politik mengalami kemajuan yang cukup baik. Dalam sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973 sampai 1978 dan 1983, selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah negeri maupun swasta. Institusi pendidikan Islam di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, institusi pendidikan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pendidikan Islam formal, pendidikan Islam non-formal, dan pendidikan Islam informal. 1. Pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan dengan jelas bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Beberapa pendidikan formal di Indonesia yaitu Radatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan perguruan tinggi Islam seperti IAIN, UIN, dan STAI. 2. Pendidikan non-formal. Beberapa tempat pendidikan Islam non-formal di masyarakat yaitu masjid, musola, madrasah diniyah, majelis taklim, TPQ, kursus keislaman, badan pembinaan rohani, dan badan konsultasi keagamaan. 3. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Praktek pendidikan Islam informal tidak terikat dengan perjenjangan, waktu, atau muatan kurikulumnya. Pendidikan berjalan secara alami dan sesuai dengan kebutuhan tanpa ada program dan waktu dan evaluasi. Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Dr. Rama Yulis, Hasan Langgulung menjelaskan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat mujarad, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi, dan sebagainya, baik yang tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik. Ada berbagai bentuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia, antara lain pondok pesantren dengan berbagai variannya, sekolah Islam atau madrasah dengan berbagai jenjang dan modelnya, dan perguruan tinggi dengan berbagai program studinya. Saat ini, perguruan tinggi Islam di Indonesia, baik yang negeri maupun swasta, terus berkembang dengan berbagai program studi dan jurusan. Saat ini, perguruan tinggi Islam swasta se-Indonesia berjumlah 272 lembaga, sementara perguruan tinggi Islam negeri berjumlah 52.
Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.